Bicara soal pemeriksaan perkara pidana, ya. Pemeriksaan perkara pidana itu dimulai dari tahap apa? Penyelidikan. Penyelidikan. Pertama itu ada kejadian hukum dulu, ya. Ada peristiwa dulu, ya. Peristiwa itu ada dua. Ada yang merupakan peristiwa hukum, ada yang merupakan bukan peristiwa hukum. Ya, ada peristiwa hukum, ada yang bukan peristiwa hukum. Kalau misalnya begini, apa bedanya peristiwa hukum dengan bukan peristiwa hukum dulu? Ini kan sudah dipelajari di PIH ini, apa itu peristiwa hukum. Lupa. Jangan suka melupakan materi kuliah. Yang dilupakan cukup mantanmu saja. Materi kuliah jangan dilupakan. Bahaya kalau materi kuliah dilupakan. Apa itu peristiwa hukum? Peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Perkawinan peristiwa hukum, ya. Pembunuhan peristiwa hukum, pencurian peristiwa hukum. Kalau Fernando jalan-jalan ke Ragunan, peristiwa hukum bukan? Peristiwa hukum bukan? Dia peristiwa biasa, tapi bukan peristiwa hukum. Kenapa? Tidak ada akibat yang diatur oleh hukum. Tapi kalau Fernando jalan-jalan ke Ragunan, di tengah jalan tabrak orang sampai mati, nah itu peristiwa hukum. Ya, sekarang begini, ada satu peristiwa hukum, ada satu kejadian hukum. Selanjutnya yang dilakukan adalah penyelidikan. Apa itu penyelidikan? Memastikan dulu apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Karena satu peristiwa yang terjadi, yang diduga merupakan peristiwa pidana, belum tentu dia memiliki alat bukti yang cukup untuk mendukung dia dianggap sebagai satu perbuatan pidana, satu peristiwa pidana. Contoh misalnya begini. Ditemukan satu orang, ya, ditemukan satu orang, seseorang mati di dalam mobil miliknya sendiri. Tentu yang harus dilakukan pertama kali adalah untuk memastikan peristiwa ini merupakan peristiwa hukum pidana atau bukan. Apakah kematiannya merupakan kematian yang natural atau kematian yang merupakan peristiwa pidana? Nah, proses apa, mekanisme apa yang harus dilakukan untuk melakukan itu? Namanya penyelidikan. Untuk memastikan apakah kejadian itu, peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Setelah penyelidikan ada penyidikan. Setelah penyidikan ada yang disebut pra penuntutan. Ya, setelah pra penuntutan, nah di saat pra penuntutan ini sebelum masuk pemeriksaan materi pokok perkara di persidangan, diperkenankan bagi terdakwa, bagi tersangka untuk melakukan pra peradilan jika dia merasa penangkapannya, penahanannya, penggeledahan yang dilakukan, atau penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, setelah pra penuntutan adalah pemeriksaan persidangan. Setelah pemeriksaan persidangan, lahir putusan. Setelah putusan, kalau orangnya terima, maka inkrah di situ. Selesai di situ.
Kalau siapa yang terima? Terdakwanya terima atau penuntut umumnya terima. Kalau terdakwanya terima, penuntut umumnya tidak terima, lakukan upaya hukum, nggak jadi dia inkrah. Jadi bisa saja penuntut umumnya yang tidak terima atau terdakwanya yang tidak terima. Setelah putusan, lalu ada yang tidak terima, bisa melakukan upaya hukum. Ya, upaya hukum bisa diajukan oleh salah satu pihak, baik itu terdakwa atau penuntut umum, bisa juga diajukan oleh kedua belah pihak, atau kedua-duanya tidak mengajukan upaya hukum sama sekali. Ketika upaya hukum dilakukan, maka eksekusinya tidak bisa dijalankan, putusannya tidak bisa dijalankan. Kenapa? Karena putusannya belum berkekuatan hukum tetap. Ya, setelah upaya hukum dilakukan, upaya hukum tingkat pertama dilakukan, banding, putusan banding. Kalau masih belum terima juga, lakukan upaya hukum lagi. Namanya upaya hukum kasasi. Ya. Setelah kasasi masih nggak terima juga, stop dulu sampai di situ. Upaya hukum itu harus ada ujungnya. Kenapa harus ada ujungnya? Untuk menjamin kepastian hukum. Kalau terus nggak ada kepastian hukum. Orang hidup bisa dikejar-kejar. Ya. Sampai di situ, sampai pada kasasi, putusan kasasi, maka putusannya berkekuatan hukum tetap. Inkrah. Setelah itu boleh melaksanakan eksekusi setelah putusannya berkekuatan hukum tetap. Nah, kalau misalnya ya ternyata masih belum terima juga, maka ada yang disebut dengan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa apa bedanya dengan upaya hukum biasa? Kalau upaya hukum biasa ini dilakukan terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, kalau upaya hukum luar biasa diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ada dua upaya hukum luar biasa dalam hukum acara pidana. Yang pertama adalah kasasi demi kepentingan hukum, yang kedua adalah peninjauan kembali. Setelah itu, ketika dilakukan upaya hukum luar biasa, tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Ini bedanya. Kalau ketika dilakukan upaya hukum, maka eksekusi tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena putusannya belum berkekuatan hukum tetap. Tapi ketika sudah berkekuatan hukum tetap lalu dilakukan upaya hukum luar biasa, eksekusi tidak ditunda karena dilakukannya upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa tidak menunda eksekusi. Ya, setelah itu dilakukan pengawasan pengamatan dalam menjalankan pidana terhadap terpidana. Istilahnya berubah. Kalau di tahap penyelidikan, penyidikan sampai pra penuntutan, maka pelakunya disebut tersangka. Ya, tersangka. Masuk di pemeriksaan persidangan, statusnya menjadi terdakwa. Nah, setelah itu dieksekusi, statusnya menjadi terpidana. Paham ya? Kalau ada yang tidak paham,